Nah, ini bisa mitos dan juga bisa fakta ya Mas Erik ya. Jadi pada saya sebagai anggota Lindu Aji tentunya bangga dengan baju saya Lindu Aji. Mitos atau fakta seputar Lindu Aji. Ormas Lindu Aji identik dengan kekerasan. Mitos Mas Erik, yang keras itu mungkin karena sering olahraga adalah fisiknya ya, tetapi faktanya adalah hatinya lembut dan bisa menjadi wadah sosial untuk masyarakat yang membutuhkan. Ormas Lindu Aji memegang keamanan di setiap kota, khususnya kota Semarang. Kalau itu fakta ya, jadi banyak masyarakat yang memang membutuhkan tenaga kita untuk bersinergi dengan TNI Polri dan bersinergi dengan masyarakat untuk menjaga keutuhan dan keamanan di Kota Semarang. Khususnya kalau umumnya di Jawa Tengah. Tidak semua orang bisa bergabung dengan Ormas Lindu Aji. Oh, semua bisa, kita terbuka asal bisa mengikuti dan mematuhi ADART yang ada di Ormas Lindu Aji sendiri. Mayoritas Ormas Lindu Aji adalah orang-orang kalangan menengah ke atas. Mitos atau fakta? Mitos, iya, mitos. Kalau menengah ke atas mitos. Jadi kita juga merangkul teman-teman yang ada di bawah, teman-teman yang ada di jalanan, teman-teman yang ada di terminal. Kita rangkul mereka untuk membesarkan Lindu Aji tentunya dengan kegiatan-kegiatan sosial dan kegiatan-kegiatan olahraga. Ormas Lindu Aji adalah ormas paling unggul dibandingkan ormas-ormas lainnya yang ada di Indonesia. Nah, ini bisa mitos dan juga bisa fakta ya Mas Erik ya. Jadi pada saya sebagai anggota Lindu Aji tentunya bangga dengan baju saya Lindu Aji. Tetapi kita juga tidak boleh merendahkan ormas lain, karena kita pengennya kita berjalan bersama-sama, berdiri bersama-sama untuk keamanan, kemakmuran dan rasa simpati kepada masyarakat. Ormas Lindu Aji sering bermasalah atau berantem dengan ormas lainnya, terutama dengan Ormas Pemuda Pancasila. Mitos atau fakta? Itu saya jawab itu mitos ya. Jadi yang berantem itu sebenarnya bukan ormasnya. Yang berantem itu, kalau ada yang berantem itu berarti oknum manusianya, bukan ormasnya. Jadi kita bisa bersinergi dengan ormas manapun. Ormas Lindu Aji sudah mempunyai cabang di wilayah Jawa Tengah sebesar 98%. Mitos atau fakta? Fakta, di Jawa Tengah memang sudah kurang lebih 99%. Ormas Lindu Aji sudah mencapai 100.000 anggota. Mitos atau fakta? Fakta, bahkan lebih. Mungkin bisa sampai 150.000. Ormas Lindu Aji merupakan yayasan sosial. Mitos atau fakta? Fakta. Ormas Lindu Aji sering mengadakan kegiatan sosial seperti bakti sosial, mengunjungi panti jompo, dan membantu kaum duafa. Fakta, dan itu yang sudah kami lakukan. Jadi banyak panti-panti jompo ataupun orang-orang yang sudah tua, orang yang sudah jompo yang di kampung-kampung yang kita bantu kehidupannya bahkan sampai dengan sekarang, dan kita berkomitmen akan berjalan terus untuk kegiatan sosial. Ormas Lindu Aji mencarikan pekerjaan bagi anggota-anggotanya yang masih belum memiliki pekerjaan. Fakta, tetapi yang memenuhi syarat Undang-Undang Ketenagakerjaan tentunya. Jadi kalau memang memenuhi syarat prasyarat untuk bekerja di perusahaan, kita akan salurkan. Ormas Lindu Aji menyediakan lahan untuk anggotanya yang ingin menjadi pengusaha. Fakta, jadi banyak sekali usaha-usaha di Kota Semarang, baik itu perdagangan, sektor perdagangan maupun sektor-sektor yang lain yang memang masih terbuka untuk pembangunan Indonesia. Ormas Lindu Aji bisa menanggulangi kemiskinan di Jawa Tengah. Pasti bisa, karena banyak sekali teman-teman yang hal-hal yang masih pengangguran, kita salurkan mereka dalam mencari pekerjaan. Jadi pasti kemiskinan akan lebih tertanggulangi. Ormas Lindu Aji mempunyai 4 komponen dalam keanggotaan, yaitu akademis, bisnis, pemerintahan, serta elemen masyarakat. Fakta. Ormas Lindu Aji mempunyai prinsip manajemen arwana, yaitu Arab, Jawa, dan Cina. Fakta. Jadi kita ini kan Indonesia. Jadi dari suku, agama apapun kita rangkul jadi satu untuk kegiatan sosial dan untuk membesarkan nama Lindu Aji. Orang Lindu Aji suka merebut lahan pekerjaan orang lain. Oh, itu salah. Mitos. Tidak pernah kita merebut lahan orang lain, karena kalau bisa kita membantu orang yang tidak bekerja bisa bekerja. Kalau ada yang sudah bekerja ya kita dukung. Ormas Lindu Aji sering memasang reklame tanpa izin. Tentunya kalau kita masang reklame pasti izin setempat dong Mas Erik. Jadi kita hubungi
wilayah setempat, Pak Camat, reklame dan iklan yang ada di Kota Semarang selalu kita kita minta izin. Ormas Lindung Aji tidak membayar pajak pada setiap pemasangan reklame. Saya rasa membayar pajak ya, pasti kita bayar pajak ya. Yang ada di reklame-reklame yang besar-besar itu kan tulisannya itu kalau kita nggak bayar pajak nggak mungkin dipasang dong, pasti kita juga bayar. Ormas Lindung Aji bersedia menjaga bukan hanya keamanan kaum muslim tetapi juga keamanan kaum non-muslim. Nah, itu adalah fakta yang harus saya sampaikan. Teman-teman kami Lindung Aji Squad, kemarin kami menjaga hampir 90% gereja yang ada di Kota Semarang yang melaksanakan Hari Raya Natal. Yang kedua, kami kemarin menjaga beberapa kelenteng yang ada di Semarang Utara dan Semarang Tengah. Jadi teman-teman, kita bisa bersinergi dengan agama lain, bersinergi dengan ormas lain, ini adalah suatu kebanggaan bagi kami. Ormas Lindung Aji terjun dalam dunia politik. Sepertinya sampai dengan sekarang ini kita belum terjun ke dunia politik ya. Kami menunggu perintah dari Ketua Umum Bapak Ikhwan Ubaidillah. Intinya Ormas Lindung Aji sekarang adalah ormas yang mengutamakan kegiatan sosial dan olahraga. Terakhir, Ormas Lindung Aji menentang keras dengan adanya sistem zonasi dalam PPDB, penerimaan peserta didik baru. Saya belum bisa berkomentar kalau masalah tentang zonasi atau peserta didik baru. Jadi saya hanya bisa berkomentar, kami membantu anak-anak murid yang sekarang ini tidak bisa sekolah agar mereka bisa sekolah. Dengan jalan apa? Kami selalu berusaha membayar anak-anak itu uang SPP, dan ada 27 anak yang sudah kami bantu sampai dengan detik ini. Menarik sekali, banyak sekali fakta-fakta dan mitos-mitos yang ternyata selama ini nggak benar tentang Lindung Aji. Erik sangat senang sekali hari ini bisa ngobrol-ngobrol dengan Pak John, sehingga banyak sekali mitos-mitos yang terbongkar yang ternyata mitosnya adalah kebohongan dan fakta-fakta yang memang ternyata benar-benar betul. Terima kasih Pak John kedatangannya hari ini. Saya sangat senang hari ini bisa bertemu dengan Pak John. Luar biasa. Ya. Jadi kami sangat terbuka kepada media, kami terbuka untuk teman-teman yang ada di tempat ini maupun di medsos. Kami terbuka bahwa Lindung Aji adalah ormas yang berjiwa sosial, ormas yang mengedepankan tentang sadar hukum, dan ormas yang juga mengutamakan tentang olahraga. Begitu Mas Erik. Terima kasih sekali. Terima kasih juga bagi para penonton yang sudah menyaksikan video sampai selesai, dan bagi Anda semua yang punya pertanyaan tentang Pak John, dan bagi Anda semua yang ingin Pak John datang lagi ke video ini, ke talk show ini, pastikan ada komen di video di bawah ini dan Erik akan menyampaikannya langsung ke Pak John. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan ikutin video-video Erik berikutnya supaya Anda bisa belajar lebih lagi tentang dunia bisnis, tentang ilmu bela diri, dan juga berbagai hal lainnya. Salam sukses.